Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tentunya tak lupa pula saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah insyaallah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu ketika ajal datang menjemput. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh setiap umat manusia yang hidup di alam dunia ini. Bersama dengan bergulirnya waktu, bahkan tanpa terasa sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, dan bertambahnya usia seseorang pada dasarnya berarti ia telah bertambah mendekati pada titik akhir daripada kehidupannya. Disadari ataupun tidak, cepat ataupun lambat, kaya ataupun miskin, pemimpin ataupun rakyat biasa, setiap orang pasti akan sampai juga pada ajalnya, yakni kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak menjadikan seorang manusia pun yang kekal dan abadi untuk hidup selama-lamanya di dunia yang fana ini. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-34 yang berbunyi, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa im mitta fahumul khalidun." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati,
apakah mereka akan kekal abadi. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa, kata Allah, akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat nantilah disempurnakan pahalamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika malaikat maut datang menghampiri untuk menjemput seseorang karena ajalnya telah tiba, maka orang itu tidak akan luput daripadanya. Kemanapun ia akan berlari untuk bersembunyi, meskipun ia dirawat dan dikelilingi oleh tim dokter yang paling ahli sekalipun, dengan peralatan teknologi medis yang paling canggih dan mutakhir sekalipun, semua itu tidak akan dapat menolong dan menghindarkannya daripada kematiannya. Dan ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 yang berbunyi, qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mereka lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui mereka. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian mereka akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu dia akan beritakan tentang apa-apa yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri dan menjemputnya. Yang pasti apabila saat itu telah tiba, maka tidak dapat dimajukan dan tidak pula dapat untuk dimundurkan walaupun hanya sedetik saja. Dan ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-49 yang berbunyi, likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat, kata Allah, mereka mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat untuk mendahulukannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika seseorang berada dalam situasi tekanan kematian atau yang disebut dengan sakaratul maut, dan nyawa sudah sampai pada kerongkongannya, maka diperlihatkanlah tempat yang dihuninya kelak. Apakah tempat itu indah dan membahagiakan, ataukah sebaliknya tempat itu menyeramkan atau menakutkan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falawlah idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat. Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-83-84. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya sebagaimana halnya yang telah disebutkan dalam hadis, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa sesungguhnya ruh orang mukmin itu tidak akan keluar atau mati sehingga ia melihat tempatnya di surga, dan ruh orang kafir itu tidaklah akan keluar atau mati sehingga ia melihat tempatnya di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa jika yang meninggal dunia itu seorang mukmin, maka akan diperlihatkan pemandangannya di surga dengan berbagai keindahan dan kenikmatan yang menggiurkan yang belum pernah ia lihat di dunia ini, sehingga ketika itu seolah-olah ia tidak sabar lagi dan ingin segera menghuninya. Maka di saat itu, di saat ia menghembuskan nafasnya yang terakhir kalinya, ia pun mengakhiri kehidupannya di dunia yang fana ini dengan riang gembira dan wajahnya terlihat tersenyum, sementara keluarga yang ditinggalkannya meneteskan air mata berbelasungkawa karena merasa kehilangan orang yang sangat dicintainya. Akan tetapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, apabila ia seorang yang munafik, ia seorang yang ingkar kepada Allah, maka diperlihatkan tempatnya yang menyeramkan dan menakutkan, yang belum pernah ia bayangkan dan ia saksikan sebelumnya di dunia, sehingga ia merasa terhenyak dan terkejut yang luar biasa
Lalu ia pun mengadu dan meminta agar kematiannya ditangguhkan dulu, walau barang sebentar saja, untuk beramal soleh dan berbuat kebajikan. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa boleh buat? Semuanya sudah terlambat. Saat keadilan harus ditegakkan bagi dirinya, maka dengan penyesalan yang sangat mendalam, ia pun harus rela mengakhiri kehidupannya di dunia yang fana ini dengan wajah yang murung, muka kusut, dicekam oleh rasa ketakutan dan kepedihan yang luar biasa. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin." Dan belanjahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, tindakan yang paling tepat adalah mengoptimalkan sisa-sisa usia kita untuk bertaubat, beribadah secara maksimal, berbuat kebajikan yang memperbanyak amal soleh agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Perhatikan khutbah Rasulullah SAW yang artinya berikut ini: "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati, dan bersegeralah memperbanyak amal soleh sebelum kamu sibuk tidak punya kesempatan lagi. Jalinlah komunikasi antara kamu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir, mengingat kepadanya. Perbanyaklah sedekah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Maka kamu akan dianugerahi rezeki, pertolongan, dan diberi ganti yang lebih baik lagi." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga apabila suatu saat ajal datang menjemput kita serta meninggalkan alam dunia yang fana ini, dapat mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah itu dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang, termasuk satu di antaranya mempersiapkan bekal dalam menghadapi yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarona bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahu wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah, Allahumma rzuqna imaman adilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.